Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat yang telah bersedia mengunjungi channel saya. Saya akan mencoba memaparkan tentang aksi nyata Merdeka Belajar sebagai langkah awal memahami apa itu Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Rosida. Saya adalah guru di SD Negeri 036 Kampung Baru, Tarakan, Kalimantan Utara. Bapak Ibu Guru hebat, untuk mendapatkan modul Merdeka Mengajar, Bapak Ibu perlu mendownload platform Merdeka Mengajar pada Play Store, lalu mengakses platform Merdeka Mengajar melalui handphone. Dan Bapak Ibu bisa pula mengaksesnya melalui PC yang Bapak Ibu miliki. Pada topik 1 Merdeka Belajar, tujuan modul pelatihan ini adalah yang pertama, pemahaman, gagasan, dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Lalu kemudian, pada pelatihan mandiri, topik Merdeka Belajar, ada 5 modul yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Lalu yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, berikut ini akan kita bahas satu persatu ya. Modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Mampu mengenal kekuatan dan kelemahan diri, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Dan mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kemudian modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Yang akan kita pelajari di dalam modul ini adalah pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan peserta didik. Pendidik sebaiknya memiliki sistem among, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani, yang artinya seorang guru harus mampu menjadi teladan. Seorang guru harus memberi semangat pada murid, dan seorang guru harus memberikan dorongan agar menjadikan murid mandiri. Manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Bapak Ibu Guru hebat, baik kita akan lanjutkan ke modul 3 ya. Pada modul 3 ini kita akan mempelajari tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh.
Pendidikan bergerak secara dinamis. Setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pembangunan yang dilakukan harus berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik dan matang. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Kemudian konsentris, pengembangan pendidikan harus berdasarkan kebudayaan kita sendiri. Kemudian modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Kemudian modul yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru juga harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Demikian paparan saya tentang aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar. Setelah Bapak Ibu guru hebat menonton atau menyimak paparan materi saya, mohon kesediaannya untuk mengisi umpan balik pada link yang tersemat di deskripsi. Terima kasih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.